Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dayu Ariska Apriliah. Saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi syariah kelas A Institut Agama Islam Negeri Madura tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dari mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati LC/MSI. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulukun yang berarti budi pekerti atau tingkah laku. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat yang melekat dalam diri seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak ada 6. Faktor yang pertama adalah insting. Insting adalah kemampuan atau perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu tanpa latihan akan perbuatan itu sendiri. Ada beberapa macam insting, diantaranya adalah insting menjaga diri sendiri, insting menjaga lawan jenis, dan insting merasa takut. Insting merupakan sifat jiwa yang pertama membentuk akhlak. Terkadang manusia diberi kekuatan dalam suatu insting dan diberi kelemahan dalam insting yang lain. Faktor yang kedua adalah faktor dasar bawaan atau turunan. Ada beberapa teori yang mengemukakan masalah turunan atau bawaan. Teori yang pertama adalah turunan bawaan sifat-sifat manusia yang meliputi panca indera, bentuk, perasaan, akal, dan kehendak. Sedangkan teori yang kedua yaitu sifat-sifat bangsa yang meliputi adat kebiasaan, bentuk wajah, dan pemikiran. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Lingkungan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik yang meliputi keadaan tanah, keadaan musim, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan sosial, yaitu lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi individu dengan individu yang lain. Faktor yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Seseorang yang berbuat baik atau buruk karena orang itu menyukai sesuatu yang dia kerjakan dan menerima kesukaan itu dan akhirnya diulang terus-menerus. Faktor yang kelima yaitu kehendak. Kehendak adalah bidang pikiran yang saat disuruh memilih dapat memilih keinginan dari berbagai keputusan yang ada. Kehendak kita identik dengan kehendak abadi ilahiyah atau dari Allah. Ia berpartisipasi dalam kesementaraan kita atau kudus dan kita menyebutnya diciptakan. Faktor yang keenam adalah pendidikan. Pendidikan yaitu pembelajaran atau pengetahuan. Dalam perspektif agama Islam, ialah suatu proses penyampaian informasi atau berkomunikasi yang kemudian diserap oleh masing-masing individu atau murid-murid. Beberapa unsur pendidikan antara lain yaitu pendidikan rohani, pendidikan akhlak, pendidikan akal, pendidikan jasmani, pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan estetika, dan pendidikan jihad. Pendidikan juga diperoleh melalui 3 institusi, yaitu 1. Keluarga, yang mempunyai pengaruh efektif bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Yang kedua adalah masjid, yang memberi pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya, yang berupa rasa cinta kepada kebajikan dan kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah sekolah, yang meliputi unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti guru, buku, metode pembelajaran, dan hal lain. Tujuan pendidikan adalah menyempurnakan dan mengaktualisasi seluruh potensi yang dimiliki oleh anak didik untuk mencapai pengetahuan diri tentang Tuhannya yang merupakan tujuan hidup manusia. Aliran-aliran tentang faktor yang mempengaruhi akhlak ada 3. Aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang adalah faktor bawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal.
Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap akhlak seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan pendidikan. Aliran ini begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan penjajahan. Aliran yang ketiga adalah aliran konvergensi. Menurut aliran ini, faktor yang paling mempengaruhi akhlak seseorang yakni faktor internal atau bawaan dan faktor eksternal atau lingkungan sosial. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata dan bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.